Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Jamiatus Sholihah NIM 091 dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai pengertian masa remaja dan perkembangan fisik pada remaja. Yang pertama, pengertian masa remaja. Masa remaja atau adolescence merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Istilah adolescence memiliki arti yang sangat luas, yakni mencakup kematangan mental, sosial, maupun emosional. Ada beberapa pengertian mengenai remaja, seperti dari Santrok bahwa masa remaja adalah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Kemudian dari Piaget yang mengatakan secara psikologis bahwa masa remaja adalah usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi masyarakat dewasa, mempunyai aspek efektif yang kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Begitu juga pendapat dari WHO bahwa remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa, dan terjadi peralihan dan ketergantungan sosial yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dengan ditandai individu telah mengalami perkembangan atau pertumbuhan yang sangat pesat di segala bidang, meliputi dari perubahan fisik yang menunjukkan kematangan organ reproduksi serta optimalnya fungsional organ-organ lainnya. Selanjutnya, perkembangan kognitif yang menunjukkan cara berpikir remaja saat pertumbuhan sosio-emosi remaja, dan seluruh perkembangan lainnya yang dialami sebagai masa persiapan untuk memasuki masa dewasa. Selanjutnya yang kedua, perkembangan fisik pada masa remaja. Perkembangan fisik merupakan perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan, berat badan, pertumbuhan tulang dan otot, kematangan organ seksual, serta fungsi reproduksi. Ada 4 aspek perkembangan fisik menurut Cullen dan Thompson, antara lain sistem syaraf, otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik atau tubuh. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Yang pertama, sistem endokrin, yaitu bila sistem endokrin berfungsi secara normal, maka remaja akan memperlihatkan ukuran tubuh yang normal pula. Begitu sebaliknya, jika remaja mengalami kekurangan pada hormon pertumbuhan, maka akan tumbuh menjadi kerdil. Ciri-ciri perkembangan fisik pada remaja pria seperti mulai tumbuh jakun, tumbuh kumis atau jenggot, suara lebih besar, tumbuh rambut di dada, dan bahu melebar. Ciri-ciri perkembangan pada remaja wanita seperti besarnya payudara, pinggul melebar, suara lebih nyaring, tumbuh rambut di ketiak dan organ kelamin, serta timbul jerawat. Faktor yang kedua yaitu faktor keluarga atau keturunan. Faktor keturunan ini antara lain gen yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna mata, serta warna rambut. Yang ketiga, faktor perubahan fisik yang terjadi pada saat pubertas merupakan pengaruh antara faktor genetik juga faktor lingkungan. Berbagai faktor seperti nutrisi, sikap sosial, ukuran keluarga, dan olahraga dapat mempengaruhi proses pubertas. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Putri Ayu Anggreni, NIM 87 dari kelompok 8, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai teori perkembangan kognitif pada remaja. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif itu adalah hal yang berhubungan dengan atau melibatkan kognisi. Kognisi sendiri itu merupakan kegiatan atau proses untuk memperoleh suatu pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, atau usaha untuk mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif itu adalah perkembangan kemampuan mental berdasarkan proses memperoleh pengetahuan seperti belajar, menalar, berpikir, memori, ataupun bahasa. Seperti itu. Kemudian terdapat teori Piaget mengenai perkembangan kognitif pada remaja. Menurut Piaget, ketika anak berusia 11 tahun, dimulailah tahap perkembangan kognitif yang keempat dan final atau tahap operasional formal. Tahap operasional formal ini bersifat abstrak, di mana pemahaman remaja itu tidak lagi terbatas pada pengalaman-pengalaman yang aktual atau konkret. Kemudian remaja juga mampu untuk merekayasa bahwa itu seakan-akan itu benar-benar terjadi terhadap suatu peristiwa, dan mereka mencoba untuk bernalar secara logis. Kemudian selain tahap operasional formal itu ada egosentrisme remaja. Egosentrisme remaja itu adalah meningkatnya kesadaran diri pada remaja. Jadi remaja itu seringkali memperlihatkan rasa tidak terkalahkan atau kuat. Sebagai contoh, sebuah percakapan dengan teman seusianya, Margaret yang berumur 14 tahun itu mengatakan bahwa yang benar saja saya tidak akan hamil. Nah, rasa tidak terkalahkan itu yang akan membuat mereka itu merasa yakin bahwa mereka kebal terhadap peristiwa, terhadap bencana atau bahaya yang terjadi pada orang lain, sehingga mereka akan melakukan tindakan yang berisiko seperti balapan liar. Kemudian demikian itu hasil dari penelitian itu juga mengatakan bahwa remaja itu cenderung rapuh, mengalami kematian dini. Kemudian ada pemrosesan informasi. Jadi kognitif terpenting yang berlangsung pada remaja itu adalah peningkatan pada fungsi eksekutif yang melibatkan aktivitas kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi seperti penalaran, mengambil keputusan, kemudian memonitor cara berpikir kritis, dan memonitor perkembangan kognitif seseorang. Oke, untuk yang mengambil keputusan. Jadi remaja itu kan cenderung emosinya itu kuat, emosinya itu tinggi. Jadi ketika remaja itu sedang emosi yang tinggi, yang kuat, itu dalam mengambil keputusan itu akan tidak bijaksana. Kemudian kalau remaja itu sedang dalam kondisi yang tenang, maka dalam mengambil keputusan itu akan bijaksana. Kemudian kondisi yang seperti itu, yang emosinya itu tinggi, itu yang biasanya menghambat dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusa Azza Fauzia Rahma, NIM 58 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosio-emosi pada masa remaja. Yang pertama yaitu tentang penghargaan diri. Penghargaan diri atau self-esteem adalah keseluruhan cara yang kita pergunakan untuk mengevaluasi diri kita. Berdasarkan sebuah studi diketahui bahwa baik laki-laki maupun perempuan cenderung memiliki penghargaan diri yang tinggi pada masa kanak-kanak, namun cenderung menurun pada saat remaja. Memiliki penghargaan diri yang tinggi dapat mengindikasikan keberhasilan ataupun pencapaian seseorang, namun juga dapat mengindikasikan kesombongan maupun narsisme. Selanjutnya adalah tentang
tentang identitas. Identitas adalah potret diri yang tersusun dari berbagai aspek yang mencakup identitas tentang pekerjaan, identitas tentang keyakinan, tentang minat dan bakat, kepribadian, seksual, dan lain sebagainya. Nah, menurut teori Erik Erikson, pada masa remaja ini mereka mulai memasuki tahap identitas versus kebingungan identitas. Nah, pada masa remaja ini mereka harus sudah mulai mengetahui siapakah dirinya, bagaimanakah dirinya, dan apakah yang hendak ia raih di masa depan. James Marcia berpendapat bahwa teori perkembangan identitas Erik Erikson ini dapat dibedakan menjadi 4 status identitas. Yang pertama yaitu difusi identitas, yang kedua penyitaan identitas, yang ketiga yaitu moratorium identitas, dan yang terakhir yaitu pencapaian identitas. Nah, tahap pencapaian identitas ini dapat apabila seseorang sudah mengalami konflik dan juga sudah membuat komitmen. Selanjutnya adalah tentang perkembangan spiritual dan religi. Perkembangan masalah keyakinan ini sangat penting sekali bagi remaja. Nah, cara berpikir remaja yang abstrak, logis, dan idealistik membuat mereka lebih memilih berbagai konsep tentang religi yang mereka dapatkan. Remaja yang tingkat religiusnya tinggi, mereka lebih cenderung tidak terlibat dalam kenakalan remaja dibandingkan remaja yang tingkat religiusnya rendah. Selanjutnya adalah tentang keluarga atau pengawasan orang tua. Aspek kunci dari parenting adalah secara efektif mengawasi perkembangan remaja. Pengawasan dimaksud di sini adalah dalam hal pemilihan remaja terhadap setting sosial, aktivitas maupun akademis. Nah, pada beberapa remaja, orang tua masih perlu untuk menyeimbangkan antara otonomi dan juga kendali. Ketika seorang remaja didorong untuk meraih otonomi, orang dewasa yang bijaksana akan mengurangi otonominya atau mengurangi kendalinya dalam beberapa bidang yang dimana remaja dapat mengambil keputusannya sendiri. Namun mereka masih tetap memberikan pengarahan atau membantu mengambil keputusan dalam beberapa pengetahuan yang remaja masih terbatas di dalamnya. Selanjutnya adalah tentang konflik orang tua dan remaja. Konflik dengan orang tua seringkali meningkat pada masa awal remaja dan cenderung menurun pada sekitar usia 17 hingga 20 tahun. Konflik sehari-hari dengan orang tua ini memberikan pengaruh perkembangan yang positif, yakni mendukung transisi dari sosok individu yang bergantung dengan orang tua menjadi individu yang lebih mandiri atau lebih otonom. Selanjutnya adalah tentang persahabatan. Sahabat menjadi sangat penting bagi remaja untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Apabila remaja gagal untuk menempa persahabatannya akrab, mereka akan mengalami kesepian dan juga self-worth yang akan menurun. Karakteristik remaja juga tergantung pada sahabatnya. Selanjutnya adalah clique and crowd. Clique adalah sebuah kelompok kecil yang rata-rata terdiri dari 5 hingga 6 orang. Persahabatan dalam klik cenderung bersifat homoseksual sehingga berpotensi untuk menimbulkan pasangan romantis pada remaja. Sedangkan crowd itu keanggotaannya lebih besar daripada klik. Keanggotaan crowd biasanya terdiri dari remaja yang memasuki klub yang sama ataupun berdasarkan pada reputasi. Selanjutnya adalah tentang pacaran dan relasi romantis. Remaja menghabiskan cukup banyak waktunya untuk pacaran ataupun memikirkan tentang pacaran. Nah, ada 3 tahapan perkembangan relasi romantis pada remaja. Yang pertama yaitu tahap afiliasi ataupun atraksi romantis yang terjadi pada usia 11 hingga 13 tahun. Tahap ini dipicu oleh pubertas. Nah, pada tahap ini remaja mulai tertarik dengan keromantisan dan hal itu juga menjadi topik yang banyak diperbincangkan dengan kawan sesama gendernya. Tahapan yang kedua yakni mengeksplorasi relasi romantis yang terjadi pada sekitar usia 14 hingga 16 tahun. Nah, pada tahap ini remaja terlibat dalam pacaran secara biasa ataupun pacaran secara berkelompok. Dan yang terakhir yaitu tahap mengkonsolidasi ketertarikan romantis diandik pada usia 17 hingga 19 tahun. Pada tahap ini relasi romantis yang terbentuk lebih stabil, lebih tahan lama, dan lebih serius dibanding relasi romantis yang terbentuk sebelumnya. Selanjutnya yaitu tentang budaya dan perkembangan remaja. Tergantung budaya
secara umum, kesehatan dan kebutuhan nutrisi remaja saat ini sudah lebih membaik daripada di masa-masa sebelumnya. Namun, perilaku yang dapat membahayakan kesehatan cenderung meningkat. Sedangkan dalam bidang gender, di beberapa negara atau beberapa kebudayaan, remaja perempuan tidak sebebas laki-laki dalam memilih pekerjaan ataupun dalam berbagai hal lainnya. Selanjutnya adalah tentang media. Remaja zaman sekarang dikelilingi oleh media. Rata-rata remaja menghabiskan waktu 6,5 jam sehari dalam menggunakan media. Terutama pada masa remaja akhir, mereka cenderung lebih banyak menggunakan video game dan juga televisi. Nah, remaja di seluruh dunia kini tergantung pada internet meskipun terdapat perbedaan sosial dalam penggunaannya. Selanjutnya adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ataupun juvenile delinquent ditetapkan pada remaja yang melanggar hukum ataupun terlibat dalam perilaku yang ilegal. Remaja laki-laki lebih banyak terlibat dalam kenakalan remaja dibandingkan remaja perempuan. Dalam hal ini, pengawasan orang tua sangat penting dan juga sangat mempengaruhi apakah remaja akan terlibat dalam kenakalan remaja ataupun tidak. Perselisihan di dalam keluarga dan juga pendisiplinan yang keras dan juga tidak konsisten dapat mempengaruhi kenakalan remaja tersebut. Dan yang terakhir yaitu depresi dan bunuh diri. Tingkat remaja yang pernah mengalami depresi sekitar 15 hingga 20%. Remaja perempuan 2 kali lebih besar mengalami depresi daripada remaja laki-laki. Dikarenakan perempuan lebih suka memikirkan hari-hari depresinya dan juga membesar-besarkannya. Sedangkan selain depresi, bunuh diri juga menjadi masalah yang cukup serius bagi remaja. Kini bunuh diri menduduki peringkat ketiga di dalam penyebab utama kematian remaja di Amerika Serikat. Nah, di antara penyebab bunuh diri yakni bermacam-macam seperti kurangnya afeksi dan dukungan emosional, stres yang terus-menerus ataupun meningkat, dan juga faktor genetik. Baiklah, sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.